Audiobook Buku Habit is Power Bab 12. Mengapa kita belajar lebih banyak dengan mengulang? Rasanya hampir setiap orang memiliki lagu favorit. Entah mengapa menghafalkan lagu kesukaan terasa lebih mudah ketimbang menghafal pelajaran di sekolah atau menghafal isi dari suatu buku. Sebenarnya ini semua ada kaitannya dengan cara kerja otak kita merekam kebiasaan. Jika kita sering mendengarkan sebuah lagu yang kita sukai, kita memiliki kecenderungan untuk menyanyikan berulang-ulang. Pengulangan ini lalu terprogram di dalam otak kita. Alhasil, bila kita bertemu dengan pemicu yang mengingatkan kita pada lagu favorit kita itu, kita pun mulai bersenandung dengan fasih. Pengulangan adalah kunci untuk membentuk kebiasaan. Pengulangan juga merupakan rahasia untuk menghafal sesuatu dalam jangka waktu yang lama. Tak heran kita mudah melupakan isi buku yang selesai kita baca satu kali. Berbeda jika kita membacanya berkali-kali atau menonton sebuah film berulang-ulang. Kita bisa dengan mudah menghafal dialog dalam buku atau film itu tanpa kita bermaksud menghafalnya. Mengapa kita belajar lebih banyak dengan mengulang? Ternyata ini berkaitan dengan kemampuan otak kita. Dalam psikologi dikenal yang namanya teori interferensi. Ini adalah teori tentang ingatan manusia, bahwa memori dalam ingatan manusia cenderung saling mengganggu, sehingga memori lama rentan terlupakan bila tertumpuk oleh memori baru. Namun, memori lama yang dilupakan ini tidak benar-benar hilang dari ingatan. Ia tersimpan di bagian otak yang bertugas menyimpan memori jangka panjang dan hanya bisa muncul bila mendapatkan panggilan yang tepat. Dalam psikologi juga dikenal teori peluruhan. Ingatan manusia menurut teori ini dapat meluru seiring dengan waktu. Jika pada teori interferensi hilangnya memori disebabkan memori lain, maka pada teori peluruhan hilangnya memori disebabkan oleh waktu. Penggambarannya mirip dengan ini. Kita andaikan memori seperti rekening di bank. Jika Anda membuka rekening di bank pada suatu waktu dan tidak menyimpan atau menarik uang dari rekening tersebut setelahnya, maka pada jangka waktu tertentu bank akan membuat rekening itu non-aktif. Anda harus membuka kembali rekening tersebut agar bisa aktif kembali. Dalam hal ini, memori yang diibaratkan sebagai rekening akan melemah dari waktu ke waktu bila tak ada aktivitas yang melibatkannya. Sebuah penelitian dilakukan pada beberapa peserta. Mereka diminta mempelajari dan menghafal 10 kata sifat berpasangan dalam sehari. Para peserta hanya memiliki ingatan sebesar 40%. Artinya 60% memori mereka hilang dalam 24 jam. Ketika melakukan pengulangan hafalan pada hari kedua, mereka dapat mengingat sampai 70%. Pengulangan bermanfaat memperkuat ingatan. Sementara ketika mereka diminta menghafalkan kata lainnya, ingatan mereka turun menjadi 25%. Ini artinya memori baru memang akan mengganggu memori lama. Sebelumnya, peneliti yang hampir sama pernah dilakukan H. Ebbinghaus, seorang psikolog asal Jerman. Penelitian ini dilakukan pada akhir abad ke-19. Kesimpulan yang didapat adalah 70% informasi yang diingat manusia akan hilang dalam 24 jam bila tidak dilakukan pengulangan. Maka informasi yang hilang akan meningkat menjadi 80% pada hari kedua. Secara bertahap, otak manusia akan terus melupakan pada hari-hari selanjutnya hingga hanya menyisakan 5-10% informasi yang bertahan. Ini membuktikan bahwa sifat lupa itu merupakan sifat alamiah manusia. Untuk membentuk kebiasaan dibutuhkan pengulangan agar memori terus bertahan dan mudah dipanggil kembali oleh bagian otak yang mengatur memori jangka pendek kita. Charles Duhigg dengan karya tulisnya The Power of Habit telah mengupas hasil penelitian para ahli neurologi tentang otak.
Otak kita terdiri atas beberapa bagian. Bagian terluarnya yang paling dekat dengan kulit kepala disepakati oleh para ahli sebagai tambahan terbaru dalam evolusi manusia. Bagian inilah yang banyak mengatur tindakan kita sehari-hari dan membuat kita merespon atas apa yang kita lihat dan dengar. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sadar biasanya merupakan hasil dari respon otak bagian terluar ini. Sementara pada bagian yang lebih dalam, dekat dengan batang otak, terletak struktur-struktur yang lebih tua, primitif. Otak bagian dalam ini mengatur semua perilaku otomatis kita, seperti bernapas dan menelan. Otak bagian dalam juga kerap dikaitkan dengan intuisi dari mimpi. Saat kita tertidur, otak bagian luar beristirahat sehingga memberikan kesempatan bagi otak bagian dalam untuk lebih aktif. Sering terjadi mimpi menjadi dorongan intuisi seseorang yang datang untuk memperingatkan dirinya akan sesuatu di alam bawah sadarnya. Bagaimana dengan kebiasaan? Penelitian terhadap tikus membuat para ahli menyadari bahwa perilaku kebiasaan makhluk hidup diatur oleh bagian otak yang bernama ganglia basal. Ganglia basal terletak dekat dengan pusat tengkorak berupa benjolan seukuran bola golf dan ditemukan juga pada ikan, reptil, dan mamalia. Saat kita memasukkan mobil ke dalam garasi dengan berjalan mundur, kita mungkin awalnya merasa kesulitan, butuh fokus 100% untuk melakukannya. Namun setelah berulang-ulang menjalaninya, aktivitas ini terprogram dengan baik di ganglia basal. Beberapa waktu kemudian, kita tak lagi merasa sulit untuk memarkirkan mobil di garasi. Ganglia basal segera mengidentifikasi kebiasaan yang kita simpan di dalam otak dan mengeluarkannya secara otomatis saat kita memasukkan gigi mundur. Ini menjadi semacam perintah baginya untuk membiarkan kebiasaan mengambil alih. Alhasil, kita bisa memundurkan mobil dengan santai atau bahkan sambil memikirkan hal lain. Itulah mengapa berlatih melakukan sesuatu secara terus-menerus bisa membuat kita menjadi ahli. Apa yang kita sebut insting sekalipun sesungguhnya adalah hasil perekaman bawah sadar terhadap suatu kondisi yang akan keluar bila menemukan tanda yang tepat. Kesempurnaan memang hanya bisa didapatkan dari latihan yang berulang-ulang.